Oke, kita ngobrolin sesuatu yang fundamental banget yuk, keimanan. Tapi kita nggak akan bahas sekedar percaya atau nggak percaya ya. Kali ini kita bakal bedah sebuah ide yang menarik banget. Bisa nggak sih keyakinan kita yang rasanya personal banget itu ternyata punya sisi yang objektif? Pasti sering banget kan kita dengar kalimat ini, udah yang penting iman aja. Kalimat sakti yang biasanya keluar kalau obrolan soal keyakinan udah mulai dalam dan agak mentok. Simpel sih kedengarannya, tapi apa benar segampang itu? Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sesuatu yang sifatnya sangat subjektif, yang adanya di dalam hati kita, bisa kita lihat juga dari kacamata objektif? Ini semacam teka-teki, dan di sini kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Sip, kita mulai dari sini. Biar teka-teki tadi bisa kejawab, kita perlu luruskan dulu satu kesalahpahaman yang umum banget soal apa itu artinya beriman. Gini, iman total itu sering banget disalahartikan sebagai meniru plek-ketiplek semua tindakan para nabi. Wah, kalau dipikir-pikir lagi, ini bahaya loh. Kenapa? Karena ujian yang mereka hadapi itu levelnya beda. Super spesifik dan sangat personal. Kalau kita tiru secara buta, risikonya bisa gede banget. Bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Terus, apa dong maksudnya keimanan objektif itu? Gini, ini sama sekali bukan soal membuktikan iman pakai rumus matematika atau data statistik ya. Bukan itu. Ini tentang mencari keseimbangan. Jadi, iman kita yang subjektif di dalam hati itu perlu penyeimbang. Semacam jejak objektif. Bisa berupa ilmu, akal sehat, atau aturan yang bikin keyakinan kita itu nggak cuma kuat, tapi juga bijak dan membawa kebaikan. Nah, bagian ini seru banget. Ternyata konsep jejak objektif ini bisa kita lacak langsung di dalam Wahyu loh. Kita akan bedah satu studi kasus yang luar biasa. Kisah perintah kurban yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisahnya seperti yang kita tahu dari Al-Quran di surah As-Saffat adalah sebuah ujian keimanan di level tertinggi. Tentu saja ini sama sekali bukan untuk kita tiru secara harfiah. Poin utamanya itu bukan pada perintahnya, tapi pada bagaimana seorang nabi memproses wahyu tersebut. Nah, disitulah jejak hikmahnya bisa kita temukan. Oke, biar makin kebayang nih, kita akan sandingkan dua kisah yang berbeda. Keduanya sama-sama tentang menerima petunjuk ilahi, tapi datang ke dua sosok yang statusnya berbeda. Perbandingan inilah yang akan jadi kunci buat kita memahami konsep keimanan objektif. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Statusnya jelas, seorang nabi. Beliau menerima wahyu yang begitu jernih, tanpa ada keraguan. Di sisi lain, ada ibunda Nabi Musa, yang kisahnya ada di surah Al-Qasas. Beliau bukan seorang nabi, tapi menerima ilham untuk menghanyutkan bayinya ke sungai. Nah, lihat bedanya. Ilham itu datang dibarengi rasa cemas yang sangat manusiawi. Nabi Ibrahim punya objektivitas internal karena status kenabiannya, sedangkan ibunda Nabi Musa, sama seperti kita, butuh penyeimbang dari luar. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Jelas banget. Pertama, dan ini yang paling penting, kita ini bukan nabi. Artinya, ilham atau bisikan hati yang kita terima itu sifatnya 100% subjektif. Lalu, rasa cemas yang kadang muncul bareng ide-ide besar itu bukan tanda kurang iman loh. Justru, itu sinyal yang sangat penting. Sinyal bahwa kita perlu berhenti sejenak, berpikir, dan cari pertimbangan lain. Apalagi kalau keputusan kita menyangkut keselamatan orang lain. Inspirasi kita butuh sebuah jangkar objektif. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara pakainya di kehidupan sehari-hari? Anggap aja ini semacam kerangka kerja praktis buat kita setiap kali mau bertindak berdasarkan keyakinan atau ilham. Ada 3 langkah sederhana aja. Langkah pertama, akui kalau ini subjektif. Sadari dulu. Oke, ini ide dari dalam diri gue, sifatnya personal. Langkah kedua, pikirkan konsekuensinya. Kalau aku lakuin ini, dampaknya apa ya? Terutama buat orang lain. Dan yang ketiga, cari penyeimbang. Bisa dengan bertanya ke orang yang lebih ahli, baca referensi yang kredibel, atau lihat lagi aturan main yang berlaku. Intinya, jangan terbang hanya dengan satu sayap perasaan. Nah, kita udah sampai di bagian akhir nih. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Apa sebetulnya tujuan kita beriman, kalau bukan cuma sekedar percaya buta? Poin utamanya tuh ini, mengimani itu bukan kata kerja pasif, bukan cuma duduk diam dan percaya. Mengimani adalah sebuah proses aktif untuk mencari keseimbangan. Proses untuk menyelaraskan keyakinan di dalam hati dengan pertimbangan objektif dari luar. Tujuannya cuma satu, biar iman kita nggak cuma bikin kita merasa benar, tapi juga mendorong kita untuk berbuat baik dan menebar hikmah. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ada nggak ya sebuah inspirasi, sebuah ide, atau sebuah keyakinan kuat yang lagi kita pegang erat saat ini, yang sebetulnya butuh sebuah penyeimbang objektif biar jadi lebih bijak? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Terima kasih.
Pernah nggak sih kita merasa dapat inspirasi besar untuk melakukan sesuatu, tapi di saat yang sama juga ragu karena risikonya gede banget? Nah, hari ini kita akan bahas satu konsep kunci yang jadi jembatan antara iman dan akal sehat, yaitu perbedaan skala kemanusiaan. Yuk, kita mulai. Dorongan inspirasi itu kan kadang kuat banget ya. Rasanya kayak ada panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab yang nyata di depan mata. Jadi pertanyaannya adalah, gimana caranya kita menyatukan panggilan iman ini dengan kewajiban kita di dunia nyata? Inilah inti dilema yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, iman, inspirasi, dan risiko. Seringkali ada salah kaprah nih tentang apa sih artinya punya iman yang total. Nah, ini dia jebakan pemikiran yang umum banget. Banyak yang mengira kalau iman total itu artinya, ya udah, lompat aja ke jurang sambil berharap ada keajaiban, tanpa mikirin lagi logika dan risiko. Seperti yang akan kita lihat nanti, pemahaman kayak gini tuh bukan cuma keliru, tapi bisa sangat-sangat berbahaya. Untuk bisa benar-benar paham soal ini, kita akan lihat salah satu kisah paling fundamental dalam sejarah keimanan, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua pasti tahu ceritanya, sebuah perintah dari Tuhan yang menguji segalanya. Bayangin kasih sayang seorang ayah dihadapkan langsung dengan ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta. Ini adalah puncak dari pergulatan batin dan kepasrahan. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Kisah ini tuh bukan buku panduan yang harus kita tiru mentah-mentah loh. Kisah ini adalah sebuah teladan yang punya dua sisi berbeda, dan bisa membedakan keduanya adalah kunci untuk menangkap pesan yang sesungguhnya. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada teladan dari skala kenabian, yaitu ketaatan mutlak. Ini khusus untuk seorang nabi karena tindakannya dijamin selamat oleh mujizat. Jadi, bagian ini bukan untuk kita tiru. Nah, sekarang lihat sisi satunya. Ini pelajaran yang universal untuk kita semua. Hasil akhirnya. Apa itu? Putranya selamat. Inilah prinsip yang harus kita pegang erat-erat. Jadi, inilah teladan sejatinya. Bukan meniru tindakan pengorbanannya, tapi meniru prinsip di baliknya, yaitu prinsip menjaga keselamatan. Pesannya jelas banget. Seberat apapun beban atau panggilan iman yang kita rasakan, itu sama sekali nggak boleh membahayakan nyawa orang-orang yang jadi tanggung jawab kita. Dari prinsip inilah, kita sampai pada konsep inti dari seluruh pembahasan kita. Prinsip skala kemanusiaan. Ini gagasan yang powerful banget loh. Menyadari batasan kita sebagai manusia biasa yang nggak dijamin akan ada mujizat, itu bukanlah tanda iman kita lemah. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kejujuran spiritual. Itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Dan ini bukan sekedar interpretasi atau asumsi. Al-Quran sendiri memberikan bukti yang sangat jelas bahwa bahkan utusan Tuhan yang paling mulia pun diminta untuk menegaskan skala kemanusiaan mereka. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 50. Di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan, "Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib." Dan puncaknya ada di kalimat ini, "Dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat." Coba perhatikan, beliau diminta secara eksplisit untuk menarik garis batas untuk membedakan skalanya sebagai manusia dari skala makhluk lain seperti malaikat. Logikanya jadi jelas banget kan? Kalau seorang nabi yang begitu mulia saja diperintahkan untuk menegaskan batas-batas kemanusiaannya, apalagi kita. Tentu kita punya kewajiban yang jauh lebih besar untuk selalu sadar dan bertindak sesuai dengan skala kita. Oke, sekarang yuk kita rangkum semua ini menjadi sebuah kesimpulan yang praktis. Apa sih sebetulnya arti dari iman yang bertanggung jawab itu? Tabel ini meringkasnya dengan sempurna. Coba lihat. Di skala kenabian, sumber keselamatannya adalah mujizat. Jadi sikapnya bisa berupa ketaatan tanpa perlu kalkulasi resiko. Beda banget sama kita di skala kemanusiaan. Sumber keselamatan kita adalah observasi dan kalkulasi, usaha kita. Jadi sikap kita harus menggabungkan ketulusan iman dengan pengamanan yang objektif dan terukur. Jadi, apa itu iman yang kuat? Ternyata, iman yang kuat itu bukan diukur dari seberapa nekat kita bertindak, tapi justru dari seberapa bijaksana dan bertanggung jawab kita mengelola sebuah inspirasi, dengan selalu sadar penuh akan batas-batas kemanusiaan kita. Ini cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Bagi kita yang hidup tanpa jaminan mujizat yang turun langsung, menciptakan keselamatan melalui perencanaan, observasi, dan perhitungan yang matang, itulah cara kita menghormati prinsip penyelamatan jiwa. Keselamatan objektif adalah mujizat yang kita ciptakan dengan ikhtiar kita.
Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau ternyata iman sejati itu tidak pernah meminta kita untuk menjadi superhuman atau melampaui batas kita, tapi justru menuntut kita untuk menjadi sepenuhnya manusiawi, lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih bijaksana. Sebuah gagasan untuk kita renungkan bersama.